Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Manajemen Risiko. Di pertemuan untuk materi ke-8 ini, kita akan membahas mengenai Identifying and Analyzing Risk Mitigation Security Controls, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis untuk kontrol keamanan mitigasi dari risiko. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung ke materi. Control Mitigate Risk, yaitu proses mengurangi atau menetralisir ancaman atau kerentanan ke tingkat yang dapat diterima. Kapan saja kita mungkin akan memiliki kontrol yang ada, kontrol yang direncanakan, dan kontrol yang diperlukan atau sedang dipertimbangkan. In-place controls. Saat mengidentifikasi dan menganalisis kontrol keamanan mitigasi risiko, kita perlu mengidentifikasi apa yang ada. Kontrol in place dipasang di sistem operasional. Harus ada dokumentasi terkait yang mengidentifikasi mengenai tujuannya. Misalnya, mungkin ada perangkat lunak antivirus atau AF yang diinstal pada sistem jaringan kita. Namun, sistem kita mungkin telah terinfeksi oleh malware pada tahun lalu. Kita dapat memutuskan untuk mengganti perangkat lunak AF dengan sesuatu yang dianggap lebih andal. Controls memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama ada prevent, yaitu mencegah, recover, memulihkan, detect, mendeteksi. Beberapa kontrol fokus hanya pada satu tujuan saja, tetapi kontrol lain dapat fokus pada lebih dari satu. Planned controls, yaitu adalah kontrol yang direncanakan, adalah kontrol yang telah disetujui tetapi belum diinstal. Dokumen perencanaan mengidentifikasi untuk apa kontrol telah dibeli, dengan dokumentasi pendukung. Kontrol yang direncanakan akan memiliki tanggal implementasi yang sudah ditentukan. Kita dapat menjalankan seluruh kontrol yang dikategorikan menggunakan salah satu metode berikut. Yang pertama ada NIST SP853, yaitu kontrol keamanan yang direkomendasikan untuk sistem dan organisasi informasi federal. Institut Nasional Standar dan Teknologi atau NIST SP853-3 mengidentifikasi 18 keluarga kontrol. Ini kelompok kontrol menjadi 3 kelas: teknis, operasional, dan manajemen. Yang kedua ada metode implementasi. 3 metode implementasi digunakan untuk mengkategorikan kontrol. Metode tersebut adalah kontrol administratif, kontrol teknis, dan kontrol fisik. Terakhir, terdapat COBIT, tujuan pengendalian informasi dan teknologi terkait. COBIT membagi kategori menjadi 4 domain. Domainnya adalah perencanaan dan organisasi, akuisisi dan implementasi, pengiriman dan dukungan, dan monitor. Domain-domain ini mencakup 34 tujuan tingkat tinggi dan lebih dari 300 tujuan terperinci. Administrative Control Example. Kontrol administratif merujuk pada dokumen tertulis yang digunakan organisasi untuk keamanan. Arahan dari manajemen senior, mereka memberikan arahan tentang bagaimana menangani keamanan dengan organisasi. Contoh beberapa kontrol administratif umum dalam kategori seperti kebijakan dan prosedur, rencana keamanan, pertanggungan, pemeriksaan latar belakang, dan masih banyak lagi. Technical Control Examples. Kontrol teknis adalah alat perangkat lunak yang mengotomatisasikan perlindungan. Ini sangat berbeda dari kontrol administratif. Jika kontrol administratif mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, seringkali mengharuskan seseorang untuk campur tangan dan memastikan kontrol administratif tetap dipatuhi. Sebaliknya, kontrol teknis ditegakkan menggunakan teknologi. Misalnya, kita dapat membuat kebijakan penerapan kata sandi di banyak sistem. Kebijakan kata sandi ini dapat menentukan bahwa kata sandi harus kuat. Kata sandi yang kuat memiliki setidaknya 8 karakter dan merupakan campuran dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Kebijakan ini juga dapat menentukan perubahan kata sandi setiap 30 hari. Contoh kontrol teknis lainnya seperti pengenal logon, batas waktu sesi, log system dan check audit, tentang data dan pemeriksaan kewajaran, dan masih banyak lagi.
Physical control examples yaitu kontrol fisik melindungi lingkungan fisik, termasuk dasar-dasar seperti kunci untuk melindungi akses ke area yang aman. Mereka juga termasuk kontrol lingkungan. Contoh dari physical control itu seperti pintu, penjaga, lock access, dan televisi sirkuit tertutup. Selain itu juga bisa pemadam kebakaran, deteksi suhu dan kelembapan, pembumian listrik, dan pemutus sirkuit. Daftar berikut mengidentifikasi beberapa praktik terbaik yang dapat kita ikuti saat mengidentifikasi kontrol keamanan mitigasi risiko. Yang pertama, kita harus memastikan kontrolnya efektif. Kontrol harus dapat mengurangi atau menghilangkan ancaman atau kerentanan. Itu dilakukan dengan mencegah, memulihkan, dan atau mendeteksi peristiwa. Setelah memastikan kontrolnya sudah efektif, setelah itu kita meninjau kontrol di semua bidang. Tinjau kontrol administratif, teknis, dan fisik. Mudah untuk fokus pada kontrol di satu area dan mengabaikan kontrol di area lainnya. Lalu kita juga perlu untuk meninjau kelas NST SP853. Kelas ini memberikan pemeriksaan yang sangat baik untuk menentukan apakah kontrol diterapkan di seluruh infrastruktur TI. Dan yang terakhir, kita perlu mengulang penilaian risiko jika kontrol diubah. Ingatlah bahwa penilaian risiko dilakukan pada suatu titik tertentu. Jika kontrolnya berubah, maka kita harus mengulang penilaian risiko menggunakan kontrol yang baru. Demikian akhir dari materi kita pada hari ini, yaitu Identifying and Analyzing Risk Mitigation Security Controls. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya.